Ya, jadi dalam bisnis itu, seperti kita ketahui, kan ada yang disebut sebagai tactical strategy atau tactical plan, dan ada juga strategic plan. Nah, tactical plan itu adalah langkah-langkah agar kita bisa mengambil atau mencapai kemenangan-kemenangan kecil. Nah, di situ mungkin kita memang perlu shortcut dalam arti kita harus lebih agile, lebih fleksibel, cepat, lebih efektif, lebih efisien dalam setiap gerak langkah yang sifatnya itu memang harian, mingguan, ya itu namanya short term tactical plan. Nah, sementara tentu ini perlu diseimbangkan dengan kemampuan kita menyusun strategic plan atau long term plan, jangka panjang. Ya, long term plan atau strategic plan itu katakan 12 bulan atau 24 bulan. Kita sudah menyadari dan memahami bahwa strategic plan itu untuk mencapai kemenangan jangka panjang, yaitu target-target yang memang tidak akan bisa dilihat dalam hitungan hanya 1-2 minggu ke depan. Sementara tactical plan itu memang sesuatu yang disusun untuk bisa dicapai harian atau mingguan. Nah, keduanya ini perlu sama-sama kita lakukan. Tentunya kita susun dulu jangka panjang, kemudian di breakdown, dibagi-bagi menjadi tactical plan atau rencana-rencana pencapaian jangka pendek, quick win atau kemenangan-kemenangan cepat. Nah, di dalamnya tentu kita harus cari sebanyak-banyaknya shortcut. Kembali ya, seperti tadi yang dijelaskan, shortcut yang sesuai dengan nilai integritas, yang tidak melanggar nilai moral atau nilai agama. Nah, tadi sudah dijelaskan bagaimana agar keduanya ini dapat kita seimbangkan bukan hanya secara bisnis, tapi juga sesuai dengan keyakinan dan juga nilai-nilai agama. Disitulah kita juga menyusun rencana ibadah harian atau tactical plan dalam ibadah yang tadi sudah dijelaskan. Sementara dalam jangka panjangnya, untuk jangka panjang kita bisa juga menyusun rencana ibadah jangka panjang. Nah, momen salah satu yang terbaik yang bisa kita ambil untuk menyusun jangka panjang ibadah atau kemenangan-kemenangan spiritual, kemenangan-kemenangan kita dalam menjalankan hidup sebagai hamba Allah dilakukan dengan refleksi sepanjang bulan Ramadan. Mengapa demikian? Karena kita diberikan kesempatan 30 hari di bulan Ramadan itu untuk merencanakan 11 bulan ke depan. Itulah yang disebut sebagai strategic plan dalam beribadah. Bagaimana kita merenungkan apa yang sudah kita lalui, kita lakukan di 11 bulan terakhir, kita refleksikan, kemudian plan do check action, rencana ibadah jangka panjang yang meliputi apa saja? Ya tentu ibadah-ibadah yang akan mendekatkan kita kepada Allah, dan juga tentunya bagaimana kita bisa menjadi hamba yang lebih baik bukan hanya secara hablum minallah tapi juga menjadi seorang suami atau seorang ayah, seorang anggota keluarga yang lebih baik kepada keluarga kita dan juga kepada masyarakat atau sahabat tetangga kita sekitar kita. Itu semua bisa direfleksikan. Dan juga bagaimana kita menjadi pebisnis yang lebih baik 11 bulan berikutnya. Artinya ya kita perlu refleksi hal-hal apa sebagai seorang pebisnis yang sudah saya lakukan di 11 bulan sebelumnya agar saya kemudian merencanakan hal-hal yang jauh lebih baik lagi di 11 bulan berikutnya. Ini semualah yang disebut sebagai strategic plan dalam ibadah. Hal-hal seperti ini memang sering kita dengar ya, di mana ada pebisnis yang menerima uang dari klien untuk digunakan sesuai dengan tujuannya. Misalnya tadi kalau ada sebuah acara, ya di situ ada catering, ada sewa gedung dan sebagainya. Dana yang masuk dari klien itu semestinya digunakan sesuai dengan tujuannya kan ya. Nah, tapi dalam kasus tadi ternyata ketika dana itu masuk, maka sebagian dia gunakan untuk tujuan bisnis yang sudah menjadi kerjasama atau apa yang sudah disepakati dengan klien, tapi sebagian lainnya, nah berarti kan tidak 100% nih, ada yang diambil untuk keperluan pribadi atau keperluan yang tidak sesuai dengan akad atau perjanjian dengan klien tersebut.
Nah, di sini ada beberapa hal yang bisa kita kupas. Yang pertama, sebagai seorang pebisnis, memerlukan disiplin super ketat untuk memisahkan antara dana atau keuangan bisnis dengan keuangan pribadi atau keluarga. Itu hal yang sangat amat fundamental yang tidak boleh dilanggar. Karena kalau bercampur dengan maksud dan tujuan apapun, terlepas salah dan benar ya, katakan misalnya uangnya dipakai untuk sekolah anak, atau uangnya dipakai untuk ya katakan untuk bahkan untuk ibadah, misalnya pergi umroh, tapi yang digunakan adalah uang atau dana yang sebenarnya tujuannya itu untuk bisnis. Karena ketika klien memberikan perjanjiannya kan memang tujuannya untuk maslahat atau untuk menyelesaikan tugas kita, tanggung jawab kita kepada klien. Maka tidak boleh dana ini digunakan untuk tujuan lain. Itu dulu paling fundamentalnya. Apalagi sampai digunakan untuk lifestyle. Itu benar-benar sebuah pelanggaran etika, pelanggaran moral, bahkan itu menjadi sebuah pelanggaran hukum ya. Nah, jatuhnya seperti itu. Nah, pertanyaannya, bagaimana kita agar dapat menghindari hal ini? Yang tadi ya, nomor 1, fundamental yang harus dijaga, memisahkan keuangan bisnis dengan keuangan pribadi atau keluarga. Fenomena di mana ketika sebuah produk, sebuah jasa itu ditampilkan atau diiklankan, dipromosikan di sosial media misalnya atau di berbagai platform, kita juga sering mendapati apa yang ditampilkan, foto-fotonya, kemudian juga testimoni-testimoninya, dan tampilannya ini sesungguhnya tidak sesuai dengan apa yang diberikan. Ya mungkin teman-teman pernah ya ketika membeli makanan, gambarnya sepertinya size-nya makanannya itu seperti banyak atau besar gitu. Tapi ketika dihidangkan, kok tidak sesuai gambarnya. Ya, kita mungkin pernah mengalami hal ini. Atau mungkin tidak juga informasinya bohong atau informasinya palsu, tapi tidak memberikan keterangan yang sebenarnya. Maksudnya bagaimana? Ya, jadi ada hal-hal yang tidak dijelaskan secara terperinci. Karena apa? Kalau dijelaskan secara terperinci, nanti si calon konsumen ini belum tentu mau beli ya, mau ambil produk tersebut atau jasa tersebut. Misalnya apa? Produk keuangan. Dikatakan kalau investasi di fund ini atau di produk ini, maka returnnya dalam 1 tahun itu 12%. Wah, kita tertarik kan? Wah, kita tanpa mempelajari lebih detail dan juga sang penjual tidak menjelaskan hal-hal yang semestinya dijelaskan, bahwa sebenarnya iya 12%, tapi setiap bulan harus ada tambahan investasi dengan kondisi begini begitu, tidak dijelaskan. Nah, ini juga sebenarnya tanda kutip kebohongan terselubung. Nah, saya sendiri pernah mengalami hal-hal seperti ini yang membuat saya jadinya jauh lebih hati-hati ketika ingin membeli sebuah produk ataupun jasa. Atau saya mendapat informasi bahwa yang menggunakan jasa vendor tersebut, ya, artinya si klien atau customer tersebut, dia mengetahui vendor itu dari sosmed, dari apapun ya, mungkin banyak hari ini ada Instagram mungkin, TikTok atau apapun. Nah, dalam hal ini seorang pembeli, ya, seorang konsumen juga memiliki tanggung jawab. Sosmed sangat membantu kita untuk mendapatkan gambaran seperti apa seorang vendor misalnya atau sebuah toko, sebuah produk, ya sangat membantu. Tapi konsumen juga bertanggung jawab untuk memastikan apa yang disampaikan atau dijelaskan di sosial media itu memang yang sebenarnya. Artinya ya kita harus melakukan verifikasi dengan berbagai cara. Mungkin kita ketemu dulu, kita tanya kepada klien-klien sebelumnya, dan segala hal yang memastikan hak-hak kita juga terjamin. Nah, jadi ini sebenarnya tentunya adalah kewajiban bagi
vendor, bagi pebisnis untuk memenuhi tanggung jawab klien atau konsumen, dan juga bagi konsumen memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk memastikan transaksi yang dia lakukan itu betul-betul transaksi yang nantinya mendatangkan maslahat terbaik bagi dirinya sendiri. Nah, dalam hal ini memang ada satu renungan. Dulu ketika saya membaca surah Al-Mutaffifin, itu saya tidak terlalu memahami kenapa kok wailul lil mutaffifin, ya, celakalah bagi orang-orang yang curang. Saya berpikir, kok sampai sebegitunya ya, maksudnya dulu saya memahami curang ini seperti ya kalau curang itu bukan hal yang sifatnya terlampau signifikan, karena kan di situ yang dijelaskan mengurangi timbangan ya. Jadi kalau datang ke pasar beli beras, timbangannya mestinya 10 kilo, ternyata 9 kilo. Dulu ketika saya membaca surah ini, ayat ini, ya belasan tahun yang lalu mungkin ya, pemahaman dan pemikiran saya sesempit itu. Timbangan betul-betul saya membayangkannya ada timbangan 10 kilo, ternyata hanya 9 kilo. Tapi saya kira ayat ini justru mengcover amat banyak aspek dan juga realitas yang terjadi hari ini, di mana proyek 20 miliar atau 2 triliun membangun jalan, jembatan, bangunan, ternyata yang digunakan tidak sesuai dengan budget yang dikeluarkan. Jadi bukan hanya timbangan fisik itu saja, tapi permainan dalam proyek yang ternyata melanggar nilai-nilai etika, moral, dan juga bahkan integritas terjadi di berbagai tempat di hadapan kita. Termasuk contoh tadi, dapat dana dari klien hanya digunakan sebagian untuk tujuannya, sebagian lagi digunakan untuk diri pribadi, bahkan lifestyle. Ini juga masuk ke dalam tadi itu ya, kecurangan karena tidak menjaga keseimbangan, tidak menjaga integritas. Oleh sebab itu hari ini saya dengan kisah-kisah atau pertanyaan-pertanyaan seperti tadi jadi lebih memahami mengapa begitu keras di dalam Al-Quran hukuman atau peringatan bagi orang-orang yang curang dalam melakukan timbangan. Nah, oleh sebab itu kedua belah pihak wajib dan perlu berhati-hati. Bagi si penjual tentu harus secara transparan dan harus jujur, berintegritas dalam menjelaskan dan memberikan informasi tentang produknya. Di satu sisi, si pembeli juga harus teliti dan menelaah apa yang dibelinya. Dengan seperti itu, ketika kedua-duanya menegakkan timbangan tersebut, maka insya Allah deal ataupun transaksi yang terjadi itu, yang berjalan itu, transaksi yang mendatangkan kebaikan bagi kedua belah pihak. Dan ini bukan hanya terjadi pada bisnis. Sebagai seorang profesional atau di sebuah kantor tempat kita bekerja katakan ya. Ya, ketika kita mendapatkan otoritas misalnya ya untuk menggunakan dana. Nah, tentu di sini juga kita sering mendapati ya, terjadi di banyak tempat, terjadi di mana-mana, ternyata dananya 100% itu tidak sepenuhnya digunakan untuk tujuannya. Tapi ada yang kemudian diambil untuk kepentingan pribadi. Maka dalam hal ini tentu itu adalah pelanggaran moral dan nilai agama. Tapi di satu sisi, atasan ataupun otoritas yang memberikan wewenang atau tanggung jawab tersebut kepada karyawan juga harus menciptakan sistem, misalnya auditing yang selalu dilakukan berkala, dan juga tidak take it for granted, menganggap semua orang misalnya akan patuh pada sistem. Oleh sebab itu selalu harus monitor, dicek kembali antara budget yang diberikan dengan pengeluarannya apakah sudah match. Jadi inilah yang benar-benar kita perlu pahami, perlu sadari, perlu hayati, karena kelihatannya sederhana tapi realitasnya inilah yang menjadi fenomena sehari-hari. Dan itulah sebabnya saya meyakini
Peringatan di dalam Al-Quran itu sangat tegas dan juga sangat gamblang bahwa segala hal yang melanggar keseimbangan atau menciptakan kecurangan itu akan mendatangkan malapetaka. Nauzubillah min dzalik, ya semoga kita semua terhindar dari perilaku atau godaan-godaan seperti ini. Insya Allah ketika kita jaga keseimbangan, jaga timbangan saat kita menjalankan bisnis dalam segala aspeknya, ketika menjalankan proyek, ketika melayani konsumen, maka insya Allah bukan hanya kemenangan bisnis yang kita peroleh, tapi juga keberkahan, insya Allah.